Terima kasih WL Singer luar biasa. Pagi ini saya diberkati luar biasa. Ada penari yang dibimbing sama Ibu Monik. Terima kasih semuanya luar biasa. Hari Desember kemarin, saya itu dituntun Tuhan untuk bicara tentang kekeluargaan. Keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang dibereskan sama Tuhan. Keluarga yang harmonis, keluarga yang Tuhan jamah gitu ya kan. Saya awal bulan Maret, saya tuh ingin bicara tentang keuangan. Saudara. Survei di gereja ini mengatakan bahwa masalah gereja ada dua, satu keuangan, satu keluarga. Maka pada pagi ini saya sedikit sharing tentang keuangan. Ada PowerPoint. Saya kasih judul berkat keuangan dalam keluarga. Next. Nah, ini kan kita baru sinjahan nih, ya kan? Ada sebagian orang ngomong saya begini, kenapa ya orang Chinese lebih diberkati, suku China lebih diberkati. Lihatin, ya. Kata pertama orang Chinese kalau sinja apa? Gong xi hua cai. Artinya apa? Semoga kaya. Dia nggak ngomong selama tahun baru loh. Saking cintanya uang mereka hadap. Betul ya saudara? Ya, itu kata pertama kungsi huacai. Mau di China, mau di Hong Kong, mau di manapun. Itu kata pertama kungsi huacai. Mendarah daging. Tentang keuangan ini. Maka karena nggak heran, mereka itu suka uang. Dan saya juga suka uang saudara. Aduh, puji Tuhan. Tahu nggak saudara, di dalam Alkitab kita ada 2000 ayat yang berkaitan dengan uang. Dan saya lebih heran lagi, 1 dari 6 ayat di Injil firman Tuhan ini berkaitan secara langsung dan tidak langsung dengan uang juga. Satu lagi, 16 dari 44 perumpamaan Tuhan Yesus itu tentang uang, saudara. Alkitab juga nyatakan begitu, banget juga bicara dengan uang. Maka ada satu penulis buku namanya Paul. Dia nulis begini, Kekristen yang sejati adalah cara mengatur keuangan akan menentukan sukses tidaknya kita dalam kekristenan kita. Uang itu menentukan kita sukses ikut Tuhan atau enggak. Luar biasa bahwa buku ini buat saya itu wow gitu kan. Nah, makanya pagi ini saya coba sharing sedikit. Saya coba bagi sedikit tentang uang. Apa sih, bagaimana sih? Yang pertama adalah, saya mau sharing tentang bagaimana uang itu datang. Ya, bagaimana kita mendapatkan uang itu? Kita buka di Mazmur 24 ayat 1. Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang mempunyai bumi, sedang segala isinya, dan dunia sedang diam di dalamnya. Saudara, kita harus menyadari bahwa segala isinya punya Tuhan. Betul ya saudara? Semua. Bukan karena kehebatan seseorang, semua karena Tuhan. Poin pertama saya mengatakan di sini bahwa kalau kita menyadari poin itu, uang itu adalah pemberian. Bukan lewat perjuangan, saudara. Amin. Uang itu pemberian. Tuhan berikan buat kita. Karena segala isi bumi ini punya Tuhan. Punya siapa? Punya Tuhan. Bukan punya misalnya grup Jarum, misalnya BCA gitu. No. Punya Tuhan, saudara. Kalau kita menyadari bahwa pemberian itu punya Tuhan, itu beda. Saya kasih contoh saudara begini. Pada saat kita lahir,
Uang dari mana? Betul saudara. Pada saat kita lahir, apakah bayi bisa mencari uang? No. Betul ya? Betul uang pemberian. Pada saat kita masuk SD, SMP, SMA, uang dari siapa? Betul ya? Uang dari siapa? Benar nggak kita renungkan itu? SD, SMP, SMA, kuliah tetap kita pakai uang pemberian Tuhan lewat orang tua kita. Betul ya? Uang pemberian kan? Karena kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Uang itu memang diberikan Tuhan ke kita lewat orang tua kita. Dan orang tua punya tanggung jawab untuk anak-anaknya. Saya sama istri saya bersyukur banget dengan hadirnya kedua anak saya. Saya dulu kerja, saya kerja itu boleh bilangin banding pulang, saya itu pulang kerja itu jam 10, jam 11, malam, kadang-kadang jam 12, jam 6 saya udah berangkat. Saya coba pikir, wah Tuhan ini gimana, saya punya anak cowok satu, istri saya juga kerja. Pada saat itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau diberkati. Supaya apa? Anak istri saya bisa makan dengan layak. Saya pribadi makan dengan layak saudara, karena saya punya posisi di perusahaan. Saya bisa ngajak orang makan enak. Tapi anak istri saya di rumah makan apa? Gitu loh. Saya tidak bisa bawa ajak anak istri saya makan di perusahaan saya. Saya mulai saudara, mulai doa, Tuhan saya mau punya tanggung jawab atas anak saya. Saya mau memberkati istri saya. Saya mau memberkati orang tua saya. Itu doa saya saudara. Karena saya menyadari uang itu pemberian dari Tuhan. Pada saat saya minta dan baik dan benar, Tuhan beri. Lewat siapa? Lewat berkat seorang anak. Saya itu kerja dulu. Terus anak saya cowok, pertama anak saya cowok, gendut kayak saya. Dan jago minum susu. Juara, kalau orang lain kan misalnya juara kelas, dia juara minum susu. Saudara. Kebayang nggak kita orang kerja, ya saya sama istri saya sama-sama kerja, anak juara minum susu. Artinya apa? Duit kenuan terus minum susu kan? Waduh saya bilang Tuhan, ini gimana caranya supaya saya bisa mendapat pemberian Tuhan itu. Saya yakin dan aminkan bahwa seisi rumah itu milik Tuhan, seisi dunia itu milik Tuhan, seisi kekayaan itu milik Tuhan gitu. Ya kan? Saya tuh berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau dong sebagai tanggung jawab saya sebagai seorang papa, ya saya juga percaya papa di surga juga mau. Pada saat kita mengakui Tuhan sebagai juru selamat, pada saat kita mengakui Tuhan sebagai ya Abah, ya Papa, Tuhan beri nggak buat kita? Sama dengan saya sama anak saya, betul ya saudara? Itu pemberian. Saya mulai usaha saudara. Anak saya umur berapa saya lupa, saya mulai usaha. Puji Tuhan saudara. Usaha saya naik terus. Saya bilang sama istri saya, wah ini Tuhan berkati lewat anak. Ayo kita bikin lagi. Biar banyak anak, banyak rezeki, gue bilang gitu. Istri saya tidak nggak mau. Dia bilang, nanti aja nanti. Akhirnya saya anak cuma 2. Dulu saya pengennya sih 4. Kalau 4 mungkin saya lebih subur dari sekarang ya. Buat saya, Tuhan itu memberikan sesuatu yang tak pernah kita pikirkan. Saya ingat waktu anak saya masuk sekolah.
di sekolah di mana? Dulu kita nggak punya uang, kita satu sekolah di dekat-dekat sini, tapi di daerah komplek yang berbeda. Terus anak saya itu tukang tidur, saudara. Dia kalau bayangin, saya dari rumah saya ke sekolah itu kurang lebih cuma berapa menit, mungkin 10 menit lah ya. Tapi tidur gitu, tidur di bangku saya. Saya itu dulu dapat mobil dari kantor itu penter kerja ya. Jadi mobilnya agak kuno gitu ya. Terus saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya maulah supaya anak istri saya bisa punya mobil apapun yang mereka inginkan. Betul, saudara. Itu doa saya. Saya yakin ini pemberian. Kalau saya minta ke Papa di surga, Tuhan kasih. Ini pemberian. Itu pemberian, saudara. Tuhan berikan buat saya berikan buat anak saya. Pemberian. Dan Tuhan berikan, saudara. Tak lama kemudian Tuhan berikan. Tuhan berikan. Cepat banget Tuhan berikan. Saya ingat juga waktu saya tinggal di rumah mertua indah. Saya sempat tinggal di rumah mertua saya yang indah itu. Saya itu pengen ngomong istri saya pengen punya rumah sendiri lah. Ya kan, masa udah badan segede gini masa ikut orang mertua gitu kan. Saya doa. Saya ingat firman Tuhan ini, saya klaim janji Tuhan, Mazmur bahwa di 24 ayat 1, seisi rumah, seisi apapun dunia ini milik Tuhan. Saya doa. Ada satu anugerah Tuhan yang besar banget buat saya, sehingga Tuhan pakai saya gitu. Saya waktu akhir tahun kemarin, saudara, mau akhir tahun. Saya kumpul sama beberapa teman saya, dia ngomong gini, Tok, pakai saya ini Tok, hati-hati dong, tahun depan akan krisis. Saya coba bilang sama Tuhan begini, Tuhan angkat saya jadi pendeta, Tuhan angkat saya jadi gembala, saya mau diberkati Tuhan. Beda sama yang lain. Supaya apa? Ada kesaksian, betul ya? Ada impartasi. Pada saat saya doa buat saudara, saya doa ada power gitu loh. Karena saya diberkati. Kalau saya nggak diberkati, saya mau bicara keuangan gimana gitu Tuhan. Saya klaim janji sama Tuhan. Puji Tuhan, akhir tahun kemarin saya bikin usaha baru. Saya bikin beberapa PT. Sampai Februari kemarin saya masih bikin 2 PT baru. Saudara, saya mau, saya diberkati Tuhan. Saya jadi saksi Tuhan. Dan saya mau, saya diberkati Tuhan. Biar berkat itu mengalir, saudara. Para pengusaha di tempat ini, ya, terima berkat Tuhan yang sempurna itu. Yakinkan diri Anda bahwa itu semua pemberian Tuhan, bukan karena kuat gagah kita. Yang lagi kesusahan dalam bisnis, jangan khawatir, camkan firman Tuhan. Mintalah, engkau akan diberi. Saudara akan rasakan 2025, anak Tuhan dibedakan. Saudara akan menyaksikan kebaikan dalam hidup saudara. Setiap terima kebaikan Tuhan, saudara saksikan dong. Ya kan? Siapapun. Saudara ketemu orang. Saya dulu termasuk orang yang tidak suka ngomong. Ngomong gitu loh ya, ngomong apapun. Suatu saat saya ditegur sama satu sahabat saya. Linto, kamu diberkati Tuhan, kenapa kamu ngomong jadi saksi Tuhan sih? Saya takut sombong, saudara. Tapi beda, dia ngomong saya gini, sombong itu kalau usaha sendiri. Saya diberkati Tuhan karena usaha saya sendiri. Tapi kesaksian beda,
Saya diberkati Tuhan karena Tuhan memberkati saya. Saya dipakai Tuhan karena Tuhan yang bekerja. Saya ada hari ini karena anugerah Tuhan. Itu beda. Saksikan kebaikan Tuhan. Dimanapun saudara ada. Dan rasakan karya Tuhan yang indah itu dalam hidup kita. Dan saya tidak panjang lebar pada pagi-pagi. Ayat Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situlah hatimu berada. Saudara, harta kita berada, hati kita berada. Dan itu Tuhan lagi uji kita, saudara. Saudara diberkati Tuhan. Saudara udah tahu bahwa sumber kita pakai uang dari mana, dari pemberian. Saudara diberkati Tuhan, hati saudara hati-hati. Saya ingat satu kejadian saya nggak tahu udah pernah saksikan belum. Hari pertama saya beli Alphard. Itu berapa tahun yang lalu, udah 10, 15 tahun yang lalu saya lupa. Terus ada teman istri saya kena kanker. Rumahnya jauh banget di Cicera ujung gitu loh. Pokoknya jangan rusak. Terus istri saya bilang sama saya, kita pergi yuk layanin. Saya bilang, ini pakai aja mobil ini. Nggak sayang? Enggak. Pakai penayanan. Saudara, buat saya harta itu pemberian. Hati saya nggak di situ, saudara. Saya mau hidup saya jadi kesaksian, itu lebih penting. Pada saat kita lakukan hal itu, berkat Tuhan datang terus. Dan saudara menabur dengan benih yang subur, akan terus datang berkat Tuhan itu. Pakailah harta kita untuk penayanan. Saya mau sedikit tambahan di tempat ini bahwa di awal bulan ini saya ajak semua diaken menabur. Saya nggak tahu gimana, saya ngomong sama istri saya, ayo saya pengen nabur yuk. Kita tabur. Saya buka taburan, saya bilang sama sekum saya, nama Ibu Nisa, Bu Nisa, tabur yuk, buka taburan. Saudara percaya nggak? Hari buka taburan, saya tidak sumpahnya, 2 diaken kita, sama 1 jemaat kita masuk rumah sakit bersamaan. Saya itu tok gitu loh, wow Tuhan siapin saya duluan gitu loh, saya suruh tabur nih. Yang lebih parah adalah jemaat kita itu ditabrak dan harus masuk ruang operasi. Papa dan anak, bayangin. Saudara, uang itu dipakai untuk kebaikan Tuhan. Harta itu dipakai untuk jadi kesaksian dimanapun kita berada. Itu namanya pemberian. Saudara diberi sama Tuhan, saudara harus mengalir berkat itu. Kebayang nggak kalau gereja nggak punya duit, saya nggak suruh teman-teman nabur itu, kita pakai apa? Doa ke ruang operasi. Tidak kan? Pasti dengan doa. Tapi harus dengan tindakan juga dong. Kan harus dibayar operasinya. Anaknya, istrinya di rumah gimana? Ini tulang punggung keluarga gitu. Buat saya, saudara ingat ya, dimanapun hartamu berada, hatimu berada. Pakailah untuk kebaikan. Supaya apa? Saudara diberkati lebih. Yuk kita masuk dalam perjamuan kudus.